Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, sebuah gudang triplex di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga pukul 10 malam tadi, api belum juga padam. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar ke seluruh bagian gudang yang berada di Jalan Cipinang Muara 2, Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Sebanyak 110 personil beserta 22 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi sektor Durensawit hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kita beralih ke informasi. Oknum kepala sekolah madrasah di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara melecehkan 9 murid. Pelaku pelecehan seksual ini diketahui telah beraksi bejat selama 3 tahun. Satreskrim Polres Labuan Batu meringkus PH, seorang kepala sekolah sebuah madrasah di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara yang melakukan pelecehan seksual terhadap 9 muridnya. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan salah satu korban kepada orang tuanya. Modusnya ialah dengan meminta korban untuk memijat tersangka dengan membujuk hingga mengancam korban. Tersangka beraksi di 3 lokasi, di kantor guru sebanyak 12 kali, di kantin sekolah 4 kali, dan aula sekolah 6 kali, dengan total 22 kali selama kurun waktu 3 tahun sejak 2020. Tersangka telungkup dan kemudian meminta atau menyuruh si korban untuk memijitnya dari bagian punggung dengan menggunakan kedua tangan. Tidak berselang lama, kemudian berbalik arah si tersangka. Dan dia menyampaikan, gimana caramu kau kusuk ini? Udah saya ajarin kau. Akhirnya kemudian disuruh telungkuplah si korban. Kemudian berbalik, si tersangka yang mengkusuk, yang memijat bagian punggung dari si korban dengan menggunakan kedua tangannya. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi akan menindak tegas penyebar video viral WNA yang berulah. Warga pun diminta untuk melapor ke polisi bila menemukan warga negara asing yang melanggar peraturan. Maraknya video warga negara asing yang berulah di Bali menyita perhatian publik. Polda Bali memperingatkan warga Bali untuk tidak sembarangan menyebarkan video warga negara asing nakal. Pasalnya, tindakan merekam dan memviralkan perilaku bule nakal dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Warga pun diminta untuk melaporkan atau bertindak bila menemukan warga negara asing yang bermasalah. Peran serta masyarakat dan juga perilaku memviralkan itu juga karena ada undang-undang ITE ya, itu juga akan kita proses. Jadi tidak sembarangan juga. Jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wisatawan ini bukan untuk diliput kemudian diviralkan. Nah, ini akan kita proses nantinya kalau seperti itu, kalau memang memenuhi unsur pelanggaran dari Undang-Undang ITE. Pastinya seperti itu. Hingga kini, Polda dan Pemprov Bali sejak Januari telah mendeportasi 129 warga negara asing dan 15 orang ditindak hukum. Pemerintah Provinsi Bali terus mengingatkan wisatawan mancanegara untuk mematuhi peraturan yang ada. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك. Kementerian Agama berkomitmen mewujudkan layanan haji ramah lanjut usia pada penyelenggaraan haji 1444 Hijriah. Hal ini dibuktikan dengan layanan yang diberikan kepada jemaah haji. Hotel-hotel yang ditinggali jemaah haji ditempelkan stiker-stiker anjuran mengutamakan lansia
serta mengawasi jemaah lansia. Sementara itu pemirsa, pelayanan akomodasi di hotel tempat tinggal mereka juga terlayani dengan baik. Seperti kasur yang nyaman, toilet yang mudah dijangkau, dan air zam-zam yang selalu dikirim ke kamar. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa hotel ramah untuk calon jemaah haji lansia, kita terhubung dengan rekan Dewi Murtiningrum di Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Dewi. Bagaimana bisa diceritakan tentang hotel yang ramah untuk lansia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirfa, untuk secara keseluruhan jamaah lansia yang sudah hadir di Tanah Suci 10.963 jamaah dari 40.324 jamaah haji Indonesia yang sudah berada di kota Madinah. Sementara jamaah haji lansia yang masuk ke dalam rumah sakit haji dengan rentan usia 69 hingga 85 tahun ada 7 orang. Rata-rata penyakit yang dilalui yang dirasakan adalah hipertensi, gula, dan demensia. Namun pemerintah terus melakukan banyak inovasi untuk pelayanan terhadap lansia dengan seperti pada catering, akomodasi, dan penyuluhan yang dilakukan secara door to door. Jemaah haji lansia juga merasa aman karena masjid-masjid yang diletakkan untuk kebanyakan para lansia berada dekat dengan Masjid Nabawi. Selanjutnya, selain masjid dan catering yang selalu dilakukan dengan banyak inovasi, air zam-zam juga dikirim setiap pagi sebanyak 5 botol ke dalam kamar para lansia. Di hotel pun setiap sudut terpasang stiker-stiker anjuran untuk menomorsatukan para lansia dan mengawasi jamaah lansia lainnya. Tentu saja hal ini akan memudahkan para lansia dalam melaksanakan ibadah hajinya. Sementara itu, cuaca panas di Arab Saudi hari ini tercatat 41 derajat Celcius, sedangkan di malam hari suhu turun diprediksi hingga 29 derajat Celcius. Namun cuaca juga bisa berubah seketika seperti hujan, badai petir pada sore hari hingga malam hari. Perubahan suhu secara ekstrim tentu saja dapat membuat jamaah haji asal Indonesia yang lanjut usia menjadi sakit seperti heat stroke, demam, dan batuk pilek. Begitu Mirfa. Ya baik, terima kasih Dewi Murtiningrum melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Lancar-lancar selama bertugas dan sehat selalu. لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, seorang lansia tewas terbakar lantaran tak dapat menyelamatkan diri. Informasinya di iNews Malam usai jeda.